Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita setelah tertunda 2 pertemuan karena saya ada safar umrah. Di pertemuan terakhir kita, yaitu tatkala Nabi SAW berada di rumahnya Maimunah, dan itu adalah hari di mana Nabi tidak lagi bisa menggilir jatah mabit di antara istri-istri beliau. Ya, jadi sebelum-sebelumnya masih sanggup. Namun ketika sudah tiba di rumahnya Maimunah, fisik Nabi kita sudah bertambah lemah, ya, tambah berat. Maka beliau beberapa hari ini senantiasa bertanya-tanya, esok aku di rumahnya siapa? Jadi setiap pindah rumah, ya, habis itu masih tanya, besok gilirannya siapa ya? Oh, gilirannya fulanah. Pindah. Begitu pindah tanya lagi, besok gilirannya siapa ya? Gilirannya rumah fulanah dan semisalnya. Namun hal ini Nabi lakukan, ya, sebab Nabi ngasih pesan tersirat kalau beliau pengen di rumahnya Aisyah. Namun beliau tetap berusaha berbuat adil hingga kemudian tiba di rumahnya Maimunah dan beliau sudah tidak sanggup lagi berjalan sendiri, ya. Lalu beliau minta izin, beliau mengumpulkan istri-istri beliau, minta izin untuk apa? Agar beliau ditempatkan di rumahnya Aisyah, ya. Dan sejak Nabi menetap di rumahnya Aisyah ini, ya, disitulah beliau bertambah sakitnya. Dari tadi pusing saja jadi demam, jadi pusing plus demam. Dan kembali saya ingatkan kepada jamaah bahwa sakit yang dialami para nabi dan rasul itu setidaknya 10 kali lipat daripada sakit yang dialami oleh selain nabi. Berarti kalau kita merasakan pusing 7 keliling, maka para nabi 70 kali kelilingnya. Kan kali 10, ya. Jadi kalau kita muter-muter baru 2 kali tuh. Muter-muter, baru 2 kali. Para nabi 10 kali lipat, berarti 20 kali muter-muter. Ya. Jadi Nabi pusing kemudian diiringi demam panas yang sangat tinggi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ik." Aku pernah datang menjenguk Nabi di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah Aisyah, yang mana beliau waktu itu terbaring lemah, sakit. Fa wada'tu yadayya alaihi, maka aku letakkan tanganku di atas selimutnya Nabi. Jadi Nabi demam pakai selimut begitu ya. Nah, karena orang demam badannya panas tapi rasanya apa? Menggigil, ya kan? Nah, kontradiktif, badannya panas tapi menggigil. Nah, ya beliau pakai selimut. Maka Abu Sa'id itu megang dengan telapak tangannya, megang tangan Nabi tapi dari balik selimut, enggak tangan langsung, enggak, dari balik selimut tebal. Ya. Fawajadtu harruhu baina yadayya fawqal haf. Lalu ternyata aku dapati tanganku terasa sangat panas. Padahal yang aku pegang adalah tangan Nabi di atas selimut. Di atasnya ada selimut. Jadi bukan begini, bukan. Tapi ada selimut tebal begitu ya. Nah, begini. Tebal banget selimutnya. Lalu habis Said nempel begini. Ya, kalau kita nanya orang sakit gimana? Sudah agak mendingan belum? Kan sambil dipijit-pijit ya. Nah, Abu Sa'id begitu. Dipegang begini-gini, kabar wahai Rasulullah, gimana? Gitu ya. Sedih melihat Nabi itu lemes gitu ya. Ternyata didapati oleh Abu Sa'id Al-Khudri
tangannya sendiri itu jadi panas. Padahal tidak bersentuhan apa? Langsung, tapi pakai selimut tebal, ada batasannya itu, ada hijabnya, ada pembatasnya. Maka kaget Abu Sa'id, begitu panasnya. Fakultu, maka aku katakan kepada, ya Rasulullah, ma asyaddiha alaik. Luar biasa panas tubuhmu ini. Sampai-sampai tangan yang aku gunakan untuk memegangmu, padahal itu dari balik selimut, ikut-ikutan terasa apa? Panas. Qala, maka Nabi berkata, kata Nabi apa? Inna kadzalika yudha'ifu lana al-bala wa yudha'ifu lana al-ajr. Ya, kata Nabi, sesungguhnya kami para nabi dan rasul, ya, diberikan ujian oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Jadi kalau demamnya kalian itu ya 35 derajat, demamnya kami ya lebih dari itu. Demamnya kalian itu paling tinggi 39, kalau kita 39 ya. Sebab kalau udah 40 udah bisa kejang-kejang ini. Nah, demamnya kami itu setidaknya 2 kali lipat. Subhanallah. Kita Pak Bu, demam kalau sudah sampai suhu 39,5, itu gimana kondisi badan kita? Udah gini itu. Bukan lagi greges. Nek greges tuh masih 39, itu greges. Tapi kalau sudah 39,5 begini. Kalau sudah 40, ya sudah begini kaku itu. Bisa mimisan, bisa kejang-kejang, apalagi anak kecil. Akan tetapi kata Nabi apa? Kami para nabi, ujian yang menimpa kami, di antaranya ujian sakit itu setidaknya 2 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau 2 kali lipat berapa suhu badan Nabi? 80 derajat, kayak megang ceret panas. Kita kalau ada ceret panas ini, kita tutup pakai serbet. Apa serbet bahasa sini? Lamping ya. Lamping itu. Kita tutup pakai lamping. Selang 1 menit lamping yang kita pegang gimana? Panas. Air mendidih 100 derajat. Ya. Tangan Abu Sa'id Al-Khudri jadi panas gara-gara megang selimut Nabi. Makanya panas Nabi itu 2 kali lipat kita. Kata Nabi apa? Kami ujiannya lebih berat 2 kali lipat setidaknya daripada ujian yang kalian alami. Tapi balasan atau ganjaran yang kami dapatkan juga setidaknya 2 kali lipat daripada kesabaran kalian. Karena hukum sunnatullahnya, semakin berat ujian maka pahalanya semakin besar. Ya, ya kayak kita lah dulu ujian sekolah. Kalau soalnya yang mudah-mudah nilainya berapa? 5 ya toh, soal esai. Ya, soal esai 5 soal pertama nilainya 5. 5 soal kedua nilainya 10 karena lebih sulit. Semakin sulit sebuah soal, nilainya semakin tinggi kalau bisa dikerjakan. Sama dengan ujian. Ujian pun begitu. Semakin berat ujiannya, semakin besar sabarnya, pahalanya juga semakin banyak, ya. Maka Abu Sa'id pun bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddul bala?" Kalau begitu ya Rasulullah, siapa orang yang ujiannya paling berat selama hidup? Siapa? Orang-orang yang ujiannya paling berat. Qala, Nabi berkata, al-anbiya. Para nabi dan rasul. Qultu, thumma man? Aku tanya lagi, setelah Nabi dan Rasul, siapa lagi yang ujiannya paling berat urutannya? Qala, Nabi berkata, thumma salihun. Kemudian orang-orang saleh. Berarti orang-orang saleh ya pendampingnya para nabi lah. Ya, sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi dan semisalnya. Ya. Lalu Nabi berkata, inna kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yajidu ahaduhum illa al iba'ah yuhwiha. Ya, sesungguhnya kami para nabi dan rasul ini, ya, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang hanya tersisa baju yang dia pakai saja. Jadi ujian para nabi itu apa? Saking miskinnya,
Ada nabi yang diuji dengan kemiskinan. Saking miskinnya hanya punya baju yang apa? Yang dipakai, nggak ada yang lain. Akan tetapi para nabi dan orang-orang soleh terpilih itu, semakin besar ujian mereka, semakin mereka bangga. Semakin mereka bangga, semakin mereka senang. Sebagaimana senangnya kalian ketika mendapatkan rezeki. Saya ulangi ya sabda Nabi ini. Kami para nabi dan orang-orang soleh yang dekat dengan kami kedudukannya, ketika ujian kami bertambah berat, bertambah pula senangnya kami. Sebagaimana kalian ketika mendapatkan rezeki, semakin banyak rezekinya kita semakin apa? Senangnya gitu ya. Makanya para nabi dan orang-orang soleh yang dekat kepada mereka kedudukannya itu another level. Levelnya udah bukan level kita lagi. Kita senang dapat rezeki, mereka senang dapat apa? Musibah. Pertanyaannya, kenapa Nabi berkata nabi dan orang-orang soleh yang levelnya mendekati mereka, mendekati kemuliaan para nabi, kenapa mereka sampai bisa senang ketika mendapatkan musibah? Semakin besar musibahnya semakin senang. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Jawabannya sebagaimana dikatakan para ulama, karena mereka para nabi, para rasul dan orang-orang soleh mendekati mereka kedudukannya itu sangat-sangat mengenal Allah. Sangat-sangat mengenal Allah. Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka apapun yang Allah perbuat kepada dirinya semakin menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah, termasuk sakit. Makanya di kitab fikih Asmaul Husna disebutkan, di antara sifat Allah ada namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Pengasih, penyayang. Apa bedanya? Bedanya yang satu kasih, yang satu sayang ya. Rahman itu apa? Rahim itu apa? Jadi Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, semuanya, langit, bumi. Itu Rahman. Orang-orang kafir dapat rezeki dari Allah, itu rahmannya Allah. Adapun Rahim, ini kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada orang mukmin, kepada hamba-hamba yang beriman dari kalangan malaikat, dari kalangan jin muslim, dari kalangan orang-orang muslim. Ya, itu Rahim. Nah, Syekh Abdul Razak berkata, di antara bukti sayangnya Allah kepada kita, Allah bikin kita kena musibah, di antaranya sakit. Pertanyaannya, gimana cara kita merasakan cinta kasihnya Allah ketika kita sakit? Coba. Kebanyakan kita kalau kita sakit yang kita rasakan ya sakitnya kita itu ya kan. Sakit gigi ya cenat-cenutnya, pusing ya nyat-nyutnya, gitu. Mah ya kembungnya, kecelakaan ya pendarahannya. Tapi dari mana sih kita bisa merasakan kasih sayang Allah ketika kita sakit? Musibah misalnya sakit, di antara semua musibah di antara sakit. Jawabannya, betapa banyak orang yang dekat atau mau mendekat kepada Allah justru ketika sedang sakit, kan begitu ya. Kalau pas sedang sehat, sedang makmur, sedang lancar, sedang aman-aman saja, biasanya lupa daratan itu. Dia terbuai, ya kan? Dengan empuknya kasur, dengan nyamannya AC, dengan hangatnya selimut, dengan pemasukan yang lancar, dengan kendaraan yang nyaman, dengan rumah yang mewah. Dia sedang berada. Jarang orang seperti ini ingat dengan Allah. Kapan dia ingat dengan Allah? Ketika dihantam musibah. Karena ketika dihantam musibah pasti ingat Allah. Gempa tiba-tiba lagi dia happy-happy gitu ya. Lagi barbekyuan di belakang kebun rumahnya. Rumahnya mewah. Siapa yang dia panggil? Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena ingat sama Allah langsung itu.
Sama dengan musibah yang kita alami. Sakit, orang yang terbaring sakit itu, ya Allah, ya Allah, hanya gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat dia dengan Allah. Ini kasih sayang Allah tuh di situ. Allah timpakan kepada kita musibah berupa sakit agar kita kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya pikniknya nggak kejauhan. Sebab kalau piknik kita sudah terlampau jauh, kita lupa kepada Allah. Dengan adanya musibah berupa sakit, kita dekat kepada. Yang kedua, dengan adanya sakit, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ketika nanti di padang mahsyar hari kiamat, yang paling diharap-harapkan setiap manusia waktu itu adalah diampuninya dosa-dosa dia. Itu yang paling diharapkan. Setiap penduduk mahsyar, baik dia muslim, kafir, munafik, semuanya berkumpul di padang mahsyar. Yang paling mereka harapkan adalah diampuni dosa mereka. Dan ternyata itu semua bisa terjadi kepada kita sebelum di padang mahsyar. Kapan itu? Di dunia, ketika kita sakit. Syaratnya sabar. Ya, sabar dengan sakitnya, dinikmati aja lah. Ya. Berbaik sangka kepada Allah. Nah, dihapuskan dosa-dosa. Sayang Allah sama kita. Yang ketiga, diangkat derajatnya di surga. Makanya pernah ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sudah 10 hari demam. Panas. Awake greges. Gemeteran. Enggak sembuh-sembuh. Tolong wahai Nabi, doakan kepada Allah agar aku sembuh." Itu. Apa kata Nabi? In syi'ta, kalau engkau mau, aku doakan kepada Allah, insya Allah engkau sembuh. Itu kalau kau mau, sebagaimana kau minta tadi. Tapi kalau engkau bersabar dengan penyakitmu itu, bersabar, maka dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Allah. Pilih mana? Nah, kita kalau ditawarkan seperti itu gimana? Kita ditawarkan seperti itu gimana? Ini bayangkan kita di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, saya demam. Tolong doakan kepada saya sembuh." Kata Nabi apa? "Kalau aku doakan, engkau insya Allah sembuh. Tapi kalau engkau sabar, dihapuskan dosa-dosamu." Kita pilih mana? Kita pilih yang ketiga kan? Sembuh dan dihapuskan dosa-dosa. Kita bikin pilihan yang ketiga ya. Mengetahui hal tersebut, apa kata laki-laki ini? "Wahai Rasulullah, kalau gitu demikiankah keutamaan sakit demam ya Rasulullah?" "Iya, kalau sabar." Masya Allah, yang luar biasa nih. "Kalau begitu wahai Nabi, doanya tolong diganti, direvisi. Tolong doakan kepada Allah agar sakit demam ini aku bawa sampai mati. Sampai mati aku bawa demamnya ini." Jadi ketika dibandingkan, itu badannya panas, demam. Nabi tanya, "Serius nih mau minta itu? Kenapa?" Dia bilang, "Serius wahai Nabi, karena saya ingin ketika nanti saya menghadap Allah, dosa saya sudah habis." Ya sudah, Nabi doakan, "Ya Allah, jadikan dia demam dan bawakan dia demam sampai matinya." Ya sudah, dia mati masih demam. Orang kalau sudah meninggal badannya gimana? Dingin. Ini orang enggak, panas. Tapi Nabi gembira, senyum dengan orang ini. Kata Nabi apa? "Sungguh demi Allah, si fulan ini kelak menghadap Allah enggak ada lagi dosa-dosanya." Ya. Ini demamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah kemudian yang melihat kekasih hatinya ini semakin berat sakitnya, semakin panas tubuhnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian berinisiatif untuk meruqyah beliau. Apa yang dilakukan Aisyah? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yunaffithu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidzat, mohon maaf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanda sakit yang menyebabkan beliau wafat, maka
beliau meniup pada diri beliau sendiri dengan membaca muawwidzat. Jadi Nabi, ya, ketika demam itu Nabi membaca muawwidzat. Muawwidzat itu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai tentunya ya, sama qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ini Nabi baca 3 kali. Kemudian beliau tiup pada diri beliau sendiri. Dengan cara apa? Yaitu ditiup di tangannya. Ya, jadi selesai baca, kemudian ditiup, kemudian diusapkan pada bagian tubuh beliau yang sakit, wajah, kepala, bagian depan tubuh, kemudian bagian samping, lalu bagian belakang, paha bawah, betis sampai telapak kaki. Lalu ketika falamma thaqila kuntu ana anfathu alaihi bihinna, ketika sakitnya Nabi tambah berat, ya beliau nggak sanggup lagi untuk menggerakkan tangan untuk mengusap-usap ke tubuh beliau, maka akulah yang gantian membacakan ayat muawwizat tadi. Jadi Aisyah meruqyah Nabi dengan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Aisyah baca. Nah, pertanyaan saya, setelah Aisyah baca, Aisyah meniup ke tangannya Aisyah lalu diusapkan ke tubuh Nabi, atau Aisyah meniupkan ke tangan Nabi lalu Aisyah bantu mengusap? Kira-kira nih di antara 2 pilihan ini, kira-kira mana Aisyah lakukan? Tangannya sendiri atau pakai tangan Nabi? Pakai tangan Nabi. Kenapa? Li barakatin, untuk ngambil apa? Berkat. Bukan berkat nasi itu ya. Keberkahan dari tangan Nabi. Sebab Rasulullah masih hidup atau sudah meninggal itu kejadiannya? Masih hidup. Selama Nabi masih hidup, maka keringat beliau, kulit beliau, ludah beliau itu bisa ngalap berkah kita. Dan Aisyah dengan kecerdasannya melakukan itu bukan dengan tangannya sendiri, karena dia tahu betul tangan Nabi dengan tanganku jelas lebih mulia tangan Nabi, ya toh? Tapi kalau kita sesama kita nih, ya pasangan kita sakit atau anak kita sakit, lalu kita bacakan muawwizat, kita tiupkan ke tangan siapa? Ya ke tangan kita, baru kita usapkan ke tubuh orang yang sakit tadi. Ya, adapun kalau Nabi yang sakit, ke tangan Nabi langsung lah. Ngapain ke tangan kita ya? Siapa kita, kan begitu ya? Ke tangan Nabi langsung. Ya, ditiupkan ke tangan Nabi, maka Aisyah bantu usapkan. Bantu usapkan. Ya, tentunya Nabi disenderkan, ya, duduk bersandar, dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas. Ya, Al-Fadl bin Abbas. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran fikih diantaranya. Satu, yang namanya ruqyah yang paling afdol adalah dilakukan dengan mandiri. Ya, ruqyah yang paling afdol itu dilakukan mandiri. Artinya apa? Meruqyah diri sendiri. Gak usah minta bantuan orang lain. Kalau nggak tahu bacaannya lah, kan simple. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan kebangetan kalau nggak hafal. Ya, ruqyah mandiri jauh lebih utama daripada kita minta bantuan orang. Kenapa? Jawabannya, dengan kita meruqyah diri kita sendiri, bersandar dan tawakalnya kepada Allah lebih sempurna jika dibandingkan kita minta bantuan orang untuk meruqyah diri kita. Sebab mau bagaimanapun, ketika kita minta bantuan seseorang untuk meruqyah kita, pasti ada sebahagian kecil di hati kita itu yang bersandar kepada orang yang membacakan ruqyah. Ya, nah, lebih afdal baca sendiri saja. Gak usah minta bantuan orang lain. Kecuali nih, satu, kondisinya apa? Kita nggak mampu. Mungkin karena sakitnya kelewat berat, ya, entah itu sakit demam atau sakit gangguan jin.
Sebab kalau gangguan jin sudah berat, meruqyah diri sendiri itu juga sulit. Karena apa? Pasti dilawan oleh jinnya dari dalam. Nah, ini tentu butuh bantuan dari orang lain. Ya. Atau yang kedua, kita nggak tahu tata caranya. Memang ruqyah itu ada yang simple, ada yang lebih expert. Nah, ketika kondisinya membutuhkan bacaan yang lebih expert, tentu butuh ahli. Nah, itu boleh. Tapi kalau ruqyah-ruqyah ringan, demam, ya, seperti ada yang mengganggu kita ketika sholat malam atau apa, dibisikin gitu ya, ada yang usil-usil, ya, ada yang nyidukin gayung di kamar mandi padahal nggak ada orang. Ada yang alami seperti itu? Udah ruqyah mandiri saja, nggak usah panggil Ghostbuster. Ini faedah fikih yang pertama. Ruqyah yang paling afdal adalah ruqyah mandiri. Yang kedua, ruqyah sebenarnya sederhana, simple. Tinggal baca apa? 3 qul. Oh, udah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, nas. Diulang-ulang. Kebangetan lah kalau nggak hafal kan gitu ya. Nah, diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, untuk mengobati penyakit, bacaan ruqyah tadi yang dibaca kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan dari bagian wajah, kepala, tangan, badan, paha depan, tulang kering, baru baliknya tengkuk, punggung, pinggang, pinggul, kemudian paha bawah, betis, lalu tumit sampai dilepas ke ujung kaki. Jangan dibalik, supaya apa? Panas itu keluar dari kaki, bukan dari kepala. Kalau panas keluar dari kepala, mumet. Ya, biar panasnya keluar dari kaki, dilepas gitu, dilepas. Nah. Faedah fikih yang ketiga, ruqyah untuk semua penyakit, bukan hanya keganggu jin. Banyak orang itu memahami namanya ruqyah kalau udah kesurupan, ruqyah. Ya. Ketika kesurupan, diganggu jin, baru ingat ruqyah. Padahal ruqyah itu untuk semua apa? Penyakit. Kesengat binatang berbisa, bacaannya ruqyah. Puyeng, bacaannya ruqyah. Faedah fikih yang keempat, hendaklah ruqyah jadi pilihan pertama pengobatan sebelum yang lain. Kita itu di negeri kita, ruqyah itu judulnya pengobatan alternatif. Ketika yang lain udah nyerah pengobatannya, ayo cari pengobatan alternatif yuk. Kenapa kita nggak langsung ingat Al-Quran coba? Kenapa coba? Kenapa kita ketika pertama kali sakit, yang pertama kita ingat apa? BPJS, resep. Kenapa jarang sekali ketika kita sakit yang pertama kali kita ingat kalamullah? Kalau ingat kalamullah itu udah hari yang kesekian gitu. Udah pilihan terakhir, namanya alternatif kan, pilihan terakhir. Ini menunjukkan kurangnya tawakal kita kepada Allah, kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kelima, ruqyah itu terbagi dua, ruqyah masyru' sama ruqyah mamnu'. Apa itu ruqyah masyru'? Yaitu ruqyah yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh agama kita. Ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, doa para nabi, ya. Kemudian doa-doa dengan bahasa kita, nggak apa-apa. Ya Allah, dengan segala kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kekuasaanmu, kekuasaan-Mu, ketinggian-Mu, Antal Qawiyyul Matin, Engkaulah yang maha kuat, maha perkasa. Singkirkanlah penyakit dari tubuhku ini. Ya, dan semisalnya. Nggak apa-apa. Ini ruqyah yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Yang kedua, ruqyah yang mamnu', ruqyah yang dilarang. Apa bentuk ruqyah yang dilarang? Yaitu mencampur adukkan antara kalamullah dengan kalimat-kalimat dukun, kalimat-kalimat kesyirikan. Mencampur aja nggak boleh, apalagi murni pakai kalimat-kalimat kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim, awalnya sih bismillah, ya. Tapi habis itu ya bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa semut yang keluar. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis itu ya
ya Syekh Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkan saya. Enggak boleh. Ini tawassul syirik yang bisa membatalkan apa? Keislaman. Kemudian faedah fikih yang keenam, ruqyah juga bisa kita lakukan dengan media air. Ya, ruqyah bisa kita lakukan dengan media apa? Air. Kita bacakan lewat air tadi. Apalagi air dicampur daun bidara. Ya. Setelah itu bisa diminum, bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi. Kalau rumah misalnya diganggu jin, bisa kita ciprat-cipratkan sekitar rumah tadi. Ya. Nah. Baik, kemudian kisah selanjutnya. Kisah yang ketiga, yakni ketika Nabi SAW memanggil Utsman bin Affan. Ya, ketika Nabi SAW memanggil Utsman ibnu Affan. Dan ini ya kurang lebih hari -7, H-7 sebelum Nabi wafat. Ya, Nabi memanggil Utsman bin Affan. Kemudian Nabi meminta Utsman untuk mendekat ke beliau, yaitu ingin membisikkan beberapa perkara kepada Utsman bin Affan. Dan ini yang menjadi keistimewaan Utsman, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Utsman, wahai Utsman, seandainya aku punya anak gadis yang lain yang masih hidup, niscaya akan aku nikahkan lagi denganmu. Ya. Sebab Utsman kan pertama menikah dengan Ruqayyah, gitu. Lalu Ruqayyah wafat. Kemudian Nabi nikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Lalu wafat juga karena semua putri Nabi kan wafat sebelum Nabi, ya kan? Kecuali Fatimah. Masalahnya Fatimah sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi nggak punya putri lagi. Kata Nabi, seandainya Fatimah punya adik perempuan, aku punya anak perempuan yang lain, pasti kelak akan aku nikahkan dengan dirimu, wahai Utsman. Makanya Utsman gelarnya Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi. Wahai Utsman, kata Nabi, ini tentang mukjizat Nabi bahwa Utsman akan menjadi khalifah di masa mendatang. Wahai Utsman, sungguh demi Allah, kelak nanti di masa mendatang, ya, ketika Allah memberikanmu jubah, ya, ketika Allah memberikanmu jubah ini maksudnya jabatan, ya. Ya Utsman, innallaha muqassimuka qamisan. Wahai Utsman, sesungguhnya kelak di masa mendatang Allah akan memakaikanmu sebuah jubah. Fa in araddaka almunafiquna ala khal'ihi fala tukhalli'uhu hatta talqani. Jika mereka orang-orang munafik itu ingin merampas jubahmu itu darimu, merampas secara paksa, jangan kau berikan apapun alasan mereka. Engkau tetap pakai gamis tadi hatta talqani, sampai engkau berjumpa dengan diriku. Ya. Apa maksud Nabi ini? Wahai Utsman, tafsirannya ya, wahai Utsman, Allah kelak di masa mendatang akan memberikanmu jubah. Jubah itu maksudnya apa? Kekuasaan. Karena Utsman akan menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Apa kata Nabi? Kalau sudah engkau pegang jabatan tadi, la tukhalli'u in aradal munafiq. Jika datang segerombolan orang-orang munafik, datang hendak merampas kedudukanmu ini, hendak mengambil secara paksa jabatanmu ini, fala tukhalli'u, jangan kau berikan apapun alasan mereka, jangan.
Tetaplah dengan kedudukanmu, tetap dengan kursimu ini, tetap dengan jubahmu ini. Sampai kapan? Hatta talqani, sampai kau berjumpa denganku. Artinya apa? Sampai mati. Dan memang saja terjadi ya, bahwa di masa Utsman bin Affan sangat banyak pemberontakan. Puncaknya adalah ketika segerombolan orang-orang munafik Khawarij yang tidak senang dengan kepemimpinan seorang Utsman, yang memberontak dengan menuduh Utsman tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Jadi orang-orang Khawarij munafik ini sudah sejak zaman dulu ada, kemudian terlahir kembali di zaman sekarang lewat Imam Samudra CS, Nurdin M Top, ya, Aman Abdurrahman dan semisal mereka, segerombolan mereka yang dengan seenak udelnya menghalalkan darah kaum muslimin dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah. Dikafirkanlah kita semua. Mereka mengkafirkan Utsman. Rumah Utsman itu sudah dikepung. Para pemuda Quraisy dan Ansar itu berniat membela Utsman. Wahai Utsman, kalau engkau mau, kami akan membela. Kita hajar mereka semua dan pasti mampu. Para pemuda ini pasti mampu membela Utsman. Tapi Utsman tidak mau. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, satu, semakin banyak kaum muslimin yang jadi apa? Korban perang saudara. Yang kedua, kalau itu Utsman lakukan, berarti Utsman melanggar perintah Nabi. Utsman berarti hendak membelok dari mukjizat Nabi. Kata Nabi apa ketika di Bukit Uhud? Bukit bergetar. Kata Nabi apa? Uskut ya Uhud. Dia wahai Uhud, di atasmu ada seorang Nabi, yaitu beliau sendiri, ada seorang Siddiq, yaitu Abu Bakar, dan ada dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Dan Utsman ingin itu terjadi, mati syahid. Maka Utsman menyuruh para pemuda ini pulang ke rumah mereka masing-masing. Pulang kalian. Lalu Utsman membuka mushaf, baca Al-Quran. Dan waktu itu Utsman sedang puasa, Masya Allah. Sedang puasa, sedang baca Quran. Lepas waktu asar, ya, maka manusia-manusia bengis yang haus darah manusia ini mendobrak rumahnya Utsman. Kemudian setiap dari mereka menghunuskan dan menghunjamkan pedang mereka ke tubuhnya Utsman, sehingga mushafnya Utsman waktu itu kecipratan darah. Inilah awal musibah kaum muslimin waktu itu. Terjadinya apa? Pemberontakan. Tapi ini sekaligus mukjizat Nabi SAW. Kata Nabi, dua orang syuhada, Umar dan Utsman. Betul, Utsman mati syahid. Kemudian kata Nabi apa? Jangan kau lepaskan gamismu, siapapun yang meminta, jangan kau lepaskan. Nah, orang-orang yang membunuh ini hendak mengambil kedudukan Utsman dari sebagai khalifah, mau dicopot. Utsman nggak mau. Silahkan kalian ambil kalau kalian mampu, tapi kalian tidak akan aku berikan sampai aku mati. Nah, inilah apa namanya? Perintah Nabi kepada Utsman. Jadi Utsman, nanti sepeninggalku kau jadi khalifah di masa mendatang, jangan kau lepaskan jabatanmu siapapun yang meminta. Ya. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Saya kira, mohon maaf ya, saya cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Qadarullah masih apa namanya, belum fit banget kondisi fisik saya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.